Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengingat 1. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Memutuskan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Rumah tahanan negara selanjutnya disebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 3. Rumah penyimpanan benda sitaan negara selanjutnya disebut rukbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. 4. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. 5. Menteri adalah Menteri Kehakiman. Bab 2. Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik. Pasal 2. 1. Penyidik adalah A. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan 2 polisi. B. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I, golongan 11B, atau yang disamakan dengan itu. 2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan 2 polisi, karena jabatannya adalah penyidik. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf B diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawakan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 3. 1. Penyidik pembantu adalah A. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan 2 polisi. B. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda, golongan 11A, atau yang disamakan dengan itu. 2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A dan huruf B diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. 3. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 3. Pakaian atribut dan perangkat kelengkapan persidangan. Pasal 4. 1. Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, panitera dan penasehat hukum menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini. 2. Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bagi hakim, penuntut umum dan penasehat hukum adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam. 3. Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simare dan bef. 4. Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam. 5. Hal yang berhubungan dengan ukuran dan warna dari simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, serta kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, diatur lebih lanjut oleh Menteri. 6. Selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, hakim dan penuntut umum memakai atribut. 7. Atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat 6,
diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 5. Ketentuan mengenai pakaian dan atribut dalam sidang bagi Hakim Agung dan Panitera pada Mahkamah Agung, diatur tersendiri oleh Mahkamah Agung. Pasal 6. Ketentuan mengenai pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan peradilan anak. Bab 4. Ganti kerugian. Pasal 7. 1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf B KUHP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra-peradilan. Pasal 8. 1. Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim. 2. Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan. Pasal 9. 1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf B dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000, Rp5.000, dan setinggi-tingginya Rp1.000.000, Rp1.000.000. 2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3.000.000, Rp3.000.000. Pasal 10. 1. Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan. 2. Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Pasal 11. 1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 2. Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Bab 5. Rehabilitasi. Pasal 12. Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 3 KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13. 1. Petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh Panitera kepada pemohon. 2. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. 3. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Pasal 14. 1. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 2. Amar penetapan dari pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasal 15. Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh Panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Bab 6. Pra-peradilan pada koneksitas. Pasal 16. Pra-peradilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. KUHP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan. Bab 7. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Pasal 17. Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat 2 KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bab 8. Rumah Tahanan Negara. Pasal 18. 1. Di tiap ibu kota kabupaten atau kota madya dibentuk rutan oleh menteri. 2.
apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang merupakan cabang dari rutan. 3. Kepala cabang rutan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 19. 1. Di dalam rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 2. Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. 3. Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. 4. Kepala rutan tidak boleh menerima tahanan dalam rutan jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 5. Kepala rutan tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. 6. Kepala rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya. 7. Kepala rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya. 8. Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan rutan untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu. 9. Pada rutan ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan. 10. Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, selama berada di luar rutan dikawal dan dijaga oleh petugas kepolisian. Pasal 20. 1. Izin kunjungan bagi penasehat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 2. Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Kepala Rutan. 3. Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, adalah Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung, wewenang pemberian izin kunjungan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terdapat rutan tempat tersangka atau terdakwa ditahan. Pasal 21. 1. Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman. 2. Tanggung jawab juridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 3. Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rutan. 4. Tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 22. 1. Rutan dipimpin oleh Kepala Rutan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 2. Dalam melakukan tugasnya Kepala Rutan dibantu oleh Wakil Kepala. Pasal 23. 1. Kepala Rutan mengatur tata tertib rutan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri. 2. Kepala Rutan tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai tahanan yang di bawah pengawasannya. 3. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 24. Struktur organisasi, tugas dan wewenang rutan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 25. 1. Pejabat dan pegawai rutan dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam. 2. Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri. 3. Pejabat atau pegawai tertentu rutan dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin menteri atau pejabat yang ditunjuknya. Bab 9. Rumah penyimpanan benda sitaan negara. Pasal 26. 1. Di tiap ibu kota kabupaten kota madya dibentuk rukbasan oleh menteri. 2. Apabila dipandang perlu menteri dapat membentuk rukbasan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang merupakan cabang rukbasan. 3. Kepala cabang rukbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 27. 1. Di dalam rukbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang. Bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. 2. Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak mungkin dapat disimpan dalam rukbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada kepala rukbasan. 3. Benda sitaan disimpan di tempat rukbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. 4. Kepala rukbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. Pasal 28. 1. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. 2. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. 3. Kepala rukbasan menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa. Pasal 29. Kepala rukbasan setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. Pasal 30. 1. Rukbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman. 2. Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 3. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rukbasan. Pasal 31. 1. Rukbasan dipimpin oleh Kepala Rukbasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 2. Dalam melakukan tugasnya Kepala Rukbasan dibantu oleh Wakil Kepala. Pasal 32. 1. Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, Kepala Rukbasan bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan. 2. Kepala Rukbasan tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. 3. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 33. Struktur organisasi, tugas dan wewenang rukbasan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 34. 1. Pejabat dan pegawai rukbasan dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam. 2. Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri. 3. Pejabat atau pegawai tertentu rukbasan dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. Bab 10. Jaminan penangguhan penahanan. Pasal 35. 1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. 2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. Pasal 36. 1. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 2. Uang yang dimaksud dalam ayat 1 harus disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. 3. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat 1, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Bab 11. Ketentuan peralihan. Pasal 37. 1. Sebelum penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diangkat berdasarkan peraturan pemerintah ini, penyidik dan penyidik pembantu yang ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pengangkatan sebelumnya. 2. 2 tahun setelah berlakunya peraturan pemerintah ini, pengangkatan dan kepangkatan penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada peraturan pemerintah ini. Pasal 38. 1. Sebelum terbentuknya rutan berdasar peraturan pemerintah ini, Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rutan.
2. Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang rutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2. 3. Kepala cabang rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada kepala rutan yang daerah hukumnya meliputi cabang rutan tersebut. Pasal 39. 1. Sebelum terbentuknya rukbasan berdasar peraturan pemerintah ini, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. 2. Pengelolaan dan biaya penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dan dibebankan pada masing-masing instansi yang bersangkutan. 3. Pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib melaporkan setiap 6 bulan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Bab 12. Ketentuan penutup. Pasal 40. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1983. Presiden Republik Indonesia Soeharto. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1983. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Sudarmono, SH. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 36. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tercantum ketentuan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya, misalnya A. Pasal 6 ayat 1, yang mengatur syarat kepangkatan bagi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang penyidikan. B. Pasal 10 ayat 1, yang mengatur syarat kepangkatan bagi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai penyidik pembantu. C. Pasal 231 ayat 1, mengenai jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sidang bagi hakim, penuntut umum, panitera dan penasihat hukum. Selain pelaksanaan ketentuan tersebut di atas yang perlu diatur dalam peraturan pemerintah, ada pula yang perlu diatur dengan keputusan Menteri Kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 231 ayat 2, yaitu mengenai tata tertib persidangan. Dalam KUHP tercantum beberapa pasal yang merupakan materi baru, antara lain mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, yang tercantum dalam bab 12, Rumah Tahanan Negara, Rutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1, huruf A, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rukbasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1. Sebagai materi baru perlu diatur pelaksanaannya, misalnya mengenai ganti kerugian, kapan dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, batas jumlahnya, dan siapa yang membayar. Demikian pula dalam rehabilitasi diatur mengenai jangka waktu mengajukan rehabilitasi dan cara mengajukan permintaan rehabilitasi. Sehubungan dengan diaturnya tindak pidana koneksitas, dalam bab 11 KUHP maka diatur ketentuan mengenai pra-peradilan dalam perkara koneksitas. Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari pasal 284 maka dalam peraturan pemerintah ini perlu ada pengaturan mengenai hal ini. Dalam bab rutan diatur mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta hubungan pejabat rutan dengan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan. Dalam bab rukbasan diatur hal-hal mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta pejabat yang bertanggung jawab atas benda-benda sitaan dan barang yang dirampas untuk negara, baik secara juridis maupun secara fisik. Selain itu dalam peraturan pemerintah ini diatur pula mengenai jaminan penangguhan penahanan dalam bab tersendiri. 2. Pasal demi pasal. Pasal 1 cukup jelas. Pasal 2. Ayat 1, 2, 3 cukup jelas. Ayat 4, kewenangan penunjukan termasuk kewenangan untuk pembebasan. Ayat 5, usul pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil oleh departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut, diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna kepentingan pembuatan rekomendasi. Ayat 6, kewenangan termasuk kewenangan pemberhentian. Pasal 3 cukup jelas. Pasal 4. Ayat 1, 2, 3,
4, dan 5. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini ketentuan yang mengatur mengenai perangkat kelengkapan persidangan yang diatur dalam Staat 11 tahun 1848 nomor 8 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ayat 6 dan 7 cukup jelas. Pasal 5 cukup jelas. Pasal 6. Dengan menggunakan pakaian tidak resmi akan menimbulkan suasana kekeluargaan dan akan memberi pengaruh yang baik bagi anak sebagai terdakwa. Pasal 7. Pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian dimaksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Pasal 8. Ayat 1. Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 9 dan 10 cukup jelas. Pasal 11. Ayat 1. Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 12. Apabila permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan permintaan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 3 KUHP, maka penetapan tentang rehabilitasi dicantumkan sekaligus dengan penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersebut. Pasal 13 cukup jelas. Pasal 14. Dalam hal permohonan rehabilitasi diajukan oleh keluarga atau kuasanya, maka pemulihan hak itu untuk yang dimohonkan. Pasal 15 dan 16 cukup jelas. Pasal 17. Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Pasal 18. Ayat 1 cukup jelas. Ayat 2. Cabang rutan bertempat kedudukan di dalam wilayah kecamatan. Ayat 3. Kepala cabang rutan diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usul pimpinan yang bersangkutan. Pasal 19. Ayat 1 cukup jelas. Ayat 2. Tempat tahanan untuk pria dewasa, wanita dewasa, anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing dipisahkan satu sama lain. Tempat tahanan anak perlu dipisahkan dari orang dewasa, agar jangan sampai anak tersebut mendapat pengaruh yang kurang baik. Untuk memudahkan administrasi dan pengawasan, selain pemisahan tahanan berdasar jenis kelamin dan umur, diadakan pula pemisahan berdasarkan tingkat pemeriksaan. Ayat 3-6 cukup jelas. Ayat 7, pengeluaran tahanan oleh pejabat yang berwenang menahan, namun apabila sampai pada waktunya masa tahanan habis, belum ada perintah perpanjangan atau perintah pengeluaran, pejabat rutan berwenang mengeluarkan tahanan tersebut demi hukum. Untuk menghindarkan masalah tersebut, maka paling lambat 10 hari sebelum masa tahanan habis kepala rutan memperingatkan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis tentang hampir habisnya masa tahanan tersebut. Ayat 8, yang dimaksud dengan hal-hal tertentu dalam ayat ini adalah A. Apabila tahanan menderita sakit yang memerlukan perawatan dan/atau pemeriksaan dokter di luar rutan, maka selain harus memenuhi ketentuan ayat ini, harus pula disertai keterangan dokter rutan yang ditunjuk oleh menteri. B. Pulang ke rumah keluarganya, karena keluarga sakit keras, kematian anak, istri, orang tua dan sebagainya yang menurut pertimbangan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis dapat disetujui. Ayat 9 dan 10 cukup jelas. Pasal 20. Ayat 1, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim. Ayat 2 dan 3 cukup jelas. Pasal 21 dan 22 cukup jelas. Pasal 23. Ayat 1, Kepala Rutan bertanggung jawab atas pengawasan tahanan yang menyangkut kesejahteraan tahanan dan pengawasan atas keamanan dari tahanan, jika diperlukan minta bantuan dari kepolisian. Ayat 2 dan 3 cukup jelas. Pasal 24 dan 25 cukup jelas. Pasal 26. Ayat 1 dan 2 cukup jelas. Ayat 3, Kepala Cabang Rubasan diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usul pimpinan yang bersangkutan. Pasal 27. Ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, batang atau benda yang tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam rukbasan adalah seperti, antara lain kapal laut. Ayat 3 dan 4 cukup jelas. Pasal 28 sampai pasal 34 cukup jelas.
Pasal 35. Ayat 1. Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Ayat 2. Cukup jelas. Pasal 36. Ayat 1. Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Ayat 2. Cukup jelas. Ayat 3. Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran dari penjamin. Pasal 37 cukup jelas. Pasal 38. Ayat 1. Pembentukan rutan akan dilakukan secara berangsur-angsur. Sebelum terbentuknya rutan berdasarkan peraturan pemerintah ini, Menteri Kehakiman menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rutan. Ayat 2 dan 3 cukup jelas. Pasal 39 dan 40 cukup jelas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.